Di Medan, Bayu tiba di rumah mewah Eko, yang kini hidup sukses. Menerima cincin ajaib dari Eko, Bayu merasa perubahan mendadak dalam hidupnya. Namun ada sesuatu yang misterius dengan cincin tersebut yang belum dia ketahui. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Aku sudah 2 hari tidak pulang, gelap tak berujung. Entah bagaimana nasib istri dan anakku. Kemiskinan telah menghantui setiap langkahku, membuatku merasa terjepit tanpa jalan keluar. Setelah menghadapi masa-masa sulit dari jerat narkoba, aku pikir semuanya akan membaik. Namun, kenyataannya semakin buruk. Hutang-hutang menumpuk. Sulit sekali untuk menyambung hidup bahkan hanya untuk makan sehari-hari. Kemudian, tiba-tiba saja ada telepon dari Eko, sahabat lamaku. Dia, yang dulunya berada dalam kondisi serupa denganku, kini hidup sukses dengan rumah mewah di Sumatera Utara. Dia menawarkan bantuan untuk mengubah nasibku secara drastis. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus mencari jalan keluar dari kemiskinan ini, bagaimanapun caranya. Perjalanan panjang dari Jakarta ke Medan dimulai. Namaku Bayu, dan ini adalah kisahku antara tahun 2011 hingga 2012. Hari ini cuaca sangat panas. 4 botol air mineral sudah habis aku minum di dalam bus. Sumatera Utara, tujuanku berada di sana. Perjalanan ini diperkirakan akan memakan waktu 3-4 hari, tergantung kondisi jalanan. Bus penuh sesak dengan penumpang. Kursi di sampingku ditempati oleh seorang bapak yang terlihat tidak nyaman dengan panasnya udara di dalam bus ini. Bau baju keringatnya menusuk hidungku. Ditambah lagi tangisan anak kecil di belakang yang terus menggema di telingaku. Aduh, maaf pak, saya ingin ke belakang sebentar. Ucapku berusaha menyingkirkan diri dari kursi samping bapak tersebut. Oh, silakan. Jawabnya dengan ramah. Aku menuju bagian belakang bus, mencari ruang di mana aku bisa merokok sejenak untuk menghilangkan rasa panas dan kepenatan. Pintu belakang bus agak rusak, tetapi akhirnya berhasil kututup kembali setelah beberapa usaha. Di belakang, 3 pemuda sedang asyik berbincang sambil merokok. Bisa pinjam koreknya? Tanyaku pada mereka. Hei, ada yang mau mancis? Sapa salah satu dari mereka, yang tampaknya paling gemuk di antara mereka. Ah, ini, kata yang lain seraya menyodorkan korek gas padaku. Mancis, itu bahasa apa? Tanyaku heran. Oh, di Medan, korek api itu disebut mancis, bro, jawab pria bertubuh gemuk itu. Oh, begitu, ujarku sambil tersenyum. Aku dikenalkan kepada mereka, Jeffrey, Adit, dan Ruben. Kami mulai berbincang sepanjang perjalanan. Jeffrey banyak memberiku informasi tentang Sumatera Utara, sementara Adit kadang menyelipkan komentar-komentar kocaknya di antara percakapan kami. Tidak terasa, di tengah perjalanan bus tiba-tiba mogok. Malam sudah tiba, dan karena minimnya penerangan di sekitar tempat bus berhenti, kami semua turun untuk melihat apa yang terjadi. Sopir dan kondektur sibuk memeriksa mesin yang bermasalah. Adit menyalakan senter HP-nya untuk menerangi area sekitar, sementara kami yang lain menunggu dengan sabar. Setelah beberapa waktu, akhirnya bus kembali berjalan. Kami kembali naik ke dalam bus. Aku kembali duduk di samping bapak yang bau badannya masih menyengat. Aku lebih pusing karena bau badannya daripada perjalanan yang jauh ini. Setelah 3 hari perjalanan yang melelahkan, dengan beberapa kali berhenti di tempat istirahat, akhirnya bus kami sampai di kota Medan. Aku berpamitan pada Jeffrey, Adit, dan Ruben, lalu menelpon Eko untuk memberitahunya bahwa aku sudah tiba. Aku sudah di Medan, Eko,
kataku lewat telepon. Oh bagus, tunggu saja di sana. Aku akan segera menjemputmu, jawab Eko. Aku menuju warung makan Padang di terminal bus sambil menunggu kedatangan Eko. Setelah makan, aku kembali merokok sambil teringat istri dan anakku. Bagaimana kabar mereka di Jakarta? Aku harus mencari cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Tidak peduli apapun yang harus kulakukan. Aku sedang asik merokok di sebuah rumah makan ketika kehadiran mobil Eko menghentikan perhatianku. Pria itu turun dengan santainya, mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung dan sepatu sneaker yang terlihat nyaman di kakinya. Eko, sahabat lama yang belum pernah ku ketahui kabarnya selama bertahun-tahun. Eko, you cap ku kaget. Hahaha, gimana kabar lu, Bey? Serunya sambil tersenyum. Wih, makin keren aja lu, sob. Balasku, sedikit mengabaikan pertanyaannya. Lu udah makan? Tanyanya. Udah, baru aja selesai, jawabku. Udah bayar belum? Lanjutnya. Belum, emang mau langsung jalan? Balasku. Berapa? Dah? Tanyanya kepada pelayan. Semua 35.000, jawab pelayan. Ini ambil saja kembaliannya, kata Eko sambil memberikan uang 50.000 kepada pelayan. Gak usah, sob, pakai uang gewe aja nih. Aku menolak. Udah, hayo langsung jalan, udah mau malam juga ini, ajak Eko. Perjalanan kami diisi dengan kenangan masa remaja, saat kami satu sekolah di SMA. Eko, seorang teman dekat yang dulu jarang terpisahkan. Aku sesekali memandang sekitar, memikirkan bagaimana kota ini telah berubah sejak terakhir kali kami bertemu, sementara sesekali juga menyinggung kehidupan Eko sekarang. Kabar terakhir yang kudengar, Eko telah menikah dengan seorang anak orang kaya, dan modal untuk bisnis kuliner Medannya didapatkan dari mertuanya. Eko, keturunan campuran Jawa dan Medan, memiliki ayah Jawa dan ibu asli Medan, yang kembali ke Medan setelah ayahnya meninggalkan bisnis bengkel motor keluarganya di Jakarta. Beberapa tahun lalu, aku sempat miskin total, Bey, kerja di perkebunan sawit, bawa-bawa sawit pakai motor butut. Kehidupan susah benar, aku nekat cari cara biar cepet kaya, ujar Eko sambil fokus memutar-mutar setir mobilnya, menaklukkan jalan berliku yang kami lalui. Terus, aku ketemu sama orang tua, bener-bener udah tua. Bahkan beberapa orang bilang usianya udah lebih dari 100 tahun. Nah, dia kasih aku sesuatu yang nanti bakal aku kasih ke kamu. Lanjutnya, karena itulah, aku bisa dapetin anak gadis si pemilik kebun kelapa sawit terbesar di daerahku. Hahaha. Aku hanya diam, memutar-mutar pikiranku. Apakah Eko benar-benar mau memberikan itu padaku tanpa pamrih? Masa iya dia sebaik itu? Setelah beberapa saat, mobil Eko membawa kami ke sebuah rumah mewah, 2 lantai, dengan pagar tralis besi yang menjulang tinggi. Eko membunyikan klakson. Seorang pengawal keluar dari posnya dan membuka pintu pagar untuk kami. Gila lu, sob. Udah hebat lu sekarang, ujarku terkesima. Eko hanya tersenyum, mengangkat tangannya ke pengawal itu sebelum memasukkan mobilnya ke garasi. Kami turun dari mobil dan aku mengikuti Eko masuk ke dalam rumah itu, sambil terus terpana dengan kemegahan rumah dan perabotan mewah di dalamnya. Mau minum apa, Bey? Tanya Eko. Apa ajalah, jawabku sambil langsung duduk di sofa empuk di ruang tamu. Eko membawa 2 botol minuman dingin yang diletakkan di atas meja. Kami duduk dan mengobrol panjang malam itu. Tengah perbincangan, Eko tiba-tiba memberikan sesuatu yang membuat hidupku berubah setelah itu. Nah, ini bakal aku kasih ke kamu. Kalau kamu nggak kaya, kamu boleh hina-hina aku, kata Eko sambil melepaskan sebuah cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya. Batu cincin itu memancarkan keindahan biru yang begitu memesona.
Ringnya dari perak dengan motif yang serasi dengan keindahan batunya. Eko melepaskan cincin itu dan memberikannya padaku. "Pakai ini, tenang aja, Sob," kata Eko. Aku memakai cincin itu dan tiba-tiba merasa seluruh badanku hangat. Cincin ini terasa agak panas saat pertama kali aku memakainya. Awalnya aku juga gitu. "Pakai aja terus, nanti juga biasa lama-lama," kata Eko, tersenyum misterius. Aku, Bayu, adalah seorang pria yang tidak pernah mempercayai hal-hal gaib atau kekuatan supranatural. Namun, segalanya berubah ketika aku mendapat tugas di daerah terpencil di Sumatera untuk melakukan penelitian lapangan. Di sana, aku bertemu dengan Eko, seorang rekan kerja yang mengajakku untuk tinggal sementara di sebuah desa yang terkenal dengan cerita-cerita tentang makhluk gaib. Kami berdua tinggal di sebuah rumah tua di tengah perkebunan karet yang disediakan oleh tuan tanah setempat, Mbah Banu. Rumah itu terasa angker dengan dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan suasana yang mencekam di malam hari. Mbah Banu sendiri adalah seorang yang bijaksana namun juga misterius, yang seringkali memberikan nasihat-nasihat tentang bahaya dan larangan-larangan di sekitar rumahnya, terutama hutan yang tak terjamah. Suatu malam, ketika aku dan Eko sedang berbincang di teras rumah, kami mendengar suara aneh yang datang dari dalam hutan. Anehnya, Mbah Banu tidak memberi penjelasan apapun tentang suara-suara misterius itu, hanya meminta kami untuk tetap waspada dan tidak masuk ke hutan. Keesokan harinya, kami bertemu dengan Tante Jum, seorang wanita tua di desa itu yang konon memiliki kemampuan supranatural. Tante Jum bercerita tentang genderuwo, makhluk gaib yang diyakini menghuni hutan di sekitar sana. Ceritanya membuat bulu kuduku merinding, tetapi Eko, yang terlihat skeptis seperti aku, hanya tersenyum sinis. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah Mbah Banu. Eko mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan, terutama setelah dia mengalami kejadian menyeramkan di malam hari. Salah satu jari tangannya terluka parah, seperti tercakar oleh sesuatu yang tak terlihat. "Mbah Banu," tanyaku pada suatu malam setelah Eko tertidur, "apa sebenarnya yang terjadi di sini?" Mbah Banu menghela nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka tabir rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Dia menjelaskan tentang perjanjian kuno antara leluhur mereka dengan jin di hutan, yang sekarang mulai mempengaruhi hidup kami. Eko, tanpa sadar, telah melanggar larangan-larangan itu dengan cara yang tidak disengaja, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. "Malam ini, tepat tengah malam," kata Mbah Banu dengan serius, "jin akan datang untuk mengambil haknya. Kalian harus siap." Kami bertiga menghabiskan malam itu dengan tegang. Setiap suara angin yang berdesir atau kerikil yang terdengar jatuh dari atap rumah membuat jantungku berdegup kencang. Kami duduk di sekeliling tampah dengan bunga-bunga segar dan seekor ayam hitam mati sebagai bagian dari persiapan ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Banu. Pukul 12 malam, suasana tiba-tiba berubah. Udara terasa berat, dan aroma kemenyan dari gerabah yang dibawa oleh nenek Mbah Banu terasa menusuk hidung. Mbah Banu mulai membaca mantera dengan suara lantang, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar kami. Aku memegang erat cincin yang Mbah Banu berikan padaku, merasakan panasnya seiring dengan meningkatnya ketegangan di udara. Tiba-tiba, sebuah kehadiran gelap muncul dari tengah-tengah kami. Makhluk berbadan besar dengan rambut panjang dan kuku-kuku panjangnya menghadapiku dengan tatapan tajam. Nafasnya berbau busuk, mengingatkan aku pada kematian dan kebusukan. Hati Eko berdebar keras, dan aku melihat ketakutannya memancar dari matanya yang memerah. Sementara itu, cincin di jariku terasa semakin panas, hampir seperti membakar kulitku sendiri. Aku merasa seperti dalam mimpi buruk yang nyata, tetapi aku tahu tidak ada jalan lain kecuali menghadapinya. Mbah Banu terus membaca mantera dengan tekun,
mencoba menahan kehadiran makhluk ini dengan kekuatan yang dia miliki. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi setiap detik terasa seperti berabad-abad saat makhluk itu semakin mendekat. Lalu, tiba-tiba saja, cincin itu mulai bersinar. Asap putih kehitaman keluar dari cincin, membentuk suatu energi yang mengelilingi kami. Makhluk itu tampak terkejut, seolah tidak bisa mendekati kami lebih jauh. Kekuatan cincin itu sungguh luar biasa, memberikan perlindungan yang kami butuhkan di saat genting seperti ini. Mbah Bhanu akhirnya mengakhiri manteranya, dan makhluk itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan kami dalam keheningan yang hampa. Kami bertiga terduduk lemas, merasakan kelegaan dan ketegangan yang masih membekas di dalam diri. Setelah malam itu, kehidupan kami tidak pernah sama lagi. Eko, yang terselamatkan oleh cincin itu, sekarang memahami betapa besar resiko yang kami hadapi. Dia berjanji untuk mematuhi larangan-larangan yang diberikan oleh Mbah Bhanu, dan aku, meskipun tetap skeptis, tidak bisa lagi mengabaikan kekuatan yang ada di luar akal manusia. Kami meninggalkan rumah Mbah Bhanu dengan hati yang berat, membawa pengalaman yang tak terlupakan dan pengetahuan baru tentang dunia yang lebih luas dari yang pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan meskipun saya masih tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, satu hal yang pasti, cerita ini akan terus menghantui pikiran saya, mengingatkan saya akan batas antara dunia nyata dan yang lain. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.